Ya, halo sahabat tani, ketemu lagi bersama saya di Dunia Tani. Oke sahabat tani, gimana kabar kalian? Tentunya baik-baik saja. Oke, di kesempatan video kali ini Dunia Tani akan berbagi pengalaman Dunia Tani ya, tentang tanaman yang ada di perkarangan belakang rumah. Oke, waktu ini hujan ya teman-teman ya, bisa dilihat. Nah, langsung saja kita ke perkarangan teman-teman ya. Apa saja tanamannya? Ada daun bawang, dan juga ada tomat teman-teman ya. Tomat ini sebenarnya sudah umurnya sudah 1 bulan teman-teman, tapi kenapa kok tidak bisa tinggi? Karena dulu di sini tanaman sawi itu rimbun, jadi kurang untuk fotosintetisnya. Nah, ini tanaman bawang merah Tani yang saya riset, langsung saya tanam bekas tanaman sawi. Seperti apa nanti hasilnya ya, nanti akan saya kasih tunjuk pada teman-teman juga. Oke, di video kemarin ya, itu sudah saya kasih tunjuk di polybag ya, untuk tanaman bawang merah hasilnya sangat memuaskan. Dan sekarang sudah saya tanami kangkung. Kangkung ini juga sebagai pertanyaan netizen maupun teman-teman ya, apa tidak gini, karena biasanya untuk menanam kangkung itu menggunakan pupuk kimia agar tumbuhannya subur. Tapi Dunia Tani di sini membuktikan dengan pupuk organik ya, itu bisa subur teman-teman ya. Tapi memang beda ya, yang ditanam langsung di tanah dengan polybag itu beda. Untuk perkembangannya lebih subur di polybag karena apa? Waktu penanamannya Dunia Tani setelah panen bawang merah itu langsung saya campur dengan abu bakaran kayu. Jadi sangat beda ya teman-teman ya. Kalau yang di tanah langsung ditanam ini tidak, hanya saya tabur saja di atasnya, lalu saya kocor dengan pupuk organik cair. Tuh. Kalau yang di polybag menggunakan abu bakaran kayu langsung diaduk dengan media teman-teman ya. Oke, tanaman bawang daun bawang Dunia Tani sudah banyak sekali anakannya. Memang waktunya untuk kita pugar lagi, kita tanam ulang lagi teman-teman, karena daunnya sudah mulai mengecil, gitu ya. Nah, dan di video kemarin Dunia Tani ada komentar teman-teman. Sebenarnya bukan pertanyaan ya, tapi ya tidak apa-apa kita jawab untuk pertanyaannya juga ya. Bahwasanya komentarnya begini, kalau tanaman oro-oro itu sudah mulai langka ya. Dunia Tani akan kasih tunjuk nanti ya, gimana bibitnya seperti apa toh untuk tanaman oro-oro ya. Dan ini adalah tanaman sawinya teman-teman. Memang sawinya sudah mulai habis karena ya lumayan ya, ada yang beli meskipun tidak banyak kita tanam. Jadi untungnya kalau kita menanam di perkarangan belakang rumah, sayur-sayuran itu teman-teman ya, tetangga pun bisa membelinya dan kita bisa konsumsi sendiri teman-teman, tanpa beli ya tentunya, kalau kita punya sendiri. Nah, ini tanaman daun bawang yang baru saja saya tanam teman-teman, umurnya sekitar kurang lebih 1 minggu. Dan ini saya kasih tunjuk, ini adalah kecambah sawi yang saya kembangkan juga. Yang di video kemarin itu ada ya, satu pohon sawi itu sudah berbunga, dan itu saya kembangkan, saya tanam lagi di sini teman-teman. Tetap Dunia Tani menggunakan mulsa dari gulma ya. Ini tanaman kucai yang 3 hari yang lalu saya panen, sudah mulai tumbuh lagi teman-teman ya. Tuh, tetap juga saya kasih mulsa dengan gulma. Nah, mulsa gulma ini lama kelamaan akan habis teman-teman ya, akan habis. Ini dulunya juga saya kasih ya, waktu penanaman baru kita tanam itu saya kasih banyak juga gulma di sini, tapi sudah habis. Nah, kenapa kok bisa habis? Karena ada organisme yang mengurai teman-teman ya, seperti cacing itu ya. Cacing ini kalau kita manfaatkan memang jadi bagus teman-teman ya, tapi kalau kita tidak manfaatkan, tanaman kita yang akan dimakan untuk akarnya. Itu cara memanfaatnya gimana ya, salah satunya adalah mengasih gulma, mulsa seperti gulma ini, mulsa organik kalau saya bilang teman-teman ya. Oke, jadi ini adalah tanamannya, ini bekas bawang merah dulu teman. Nah, saya kasih tunjuk, ini adalah bibit oro-oro teman-teman ya, bisa dilihat tuh. Yang biasa yang teman-teman bilang tanaman oro-oro sekarang sudah langka. Nah, ini sudah banyak sekali Dunia Tani kembangkan. Amit apa don? Irung monten. Apa tuh kuwi? Oro-oro. Apa? Tandur. Nah, bisa ya teman-teman ya.
Tetangga pun tidak tahu kalau ini adalah tanaman oro-oro. Padahal tanaman ini sangat berguna bagi tanah ya. Kenapa zaman orang dulu ketika memasuki masa kemarau itu ditanamnya ini? Karena musim kemarau tidak ada air gitu kan teman-teman. Jadi tidak bisa ditanami ya. Sebelum kemarau melanda itu sudah disebar untuk bibit ini. Tujuannya untuk mengembalikan kualitas kesuburan tanah. Itu ya teman-teman ya. Oke, saya kasih tunjuk juga ini lahan yang ada di belakang rumah. Ini dulunya memakai tanaman oro-oro juga untuk sebelum saya tanam cabai, daun bawang maupun sawi maupun bawang merah, dulu saya aplikasikan tanaman oro-oro. Nanti videonya akan saya taruh di link di deskripsi teman-teman ya. Akan saya taruh situ kalau ingin tahu awal mulanya ya lahan perkarangan ini. Oke, ini tanaman cabai, ini beda sekali teman-teman dari yang ini. Umurnya baru 1 bulan, tapi yang ini dengan metode potong pucuk teman-teman ya. Nah ini bisa dilihat bekasnya dan bertunas hanya 1. Mungkin waktu pemotongan pucuk itu dinyatani tidak tepat ya, jadi kenapa tidak bisa bercabang banyak itu. Bagi teman-teman yang mempunyai pengalaman tentang cabai ya, monggo komen di kolom komentar, kita berbagi pengalaman gimana kok caranya potong pucuk itu bisa banyak mata airnya itu ya. Ini tanaman bawang merah baru umur 4 hari teman-teman, seperti ini. Untuk daun bawangnya memang banyak sekali anakannya, bisa dilihat ya. Ini awalnya hanya 1 rumpun saja teman-teman. Saya sudah banyak, saya tanamkan banyak anakannya, saya pugar lagi, saya tanam lagi, dan sekarang semakin banyak itu ya. Itulah untungnya kita menanam di perkarangan belakang rumah. Jadi untuk warga perkotaan yang belum memanfaatkan perkarangannya, mulai sekarang dimanfaatkan, karena tidak ada ruginya teman-teman kita menanam di perkarangan itu ya. Kita bisa konsumsi sendiri, bahkan nanti kalau kita meskipun tidak dijual itu ada orang yang beli teman-teman. Nah ini ada belalangnya, ini adalah ciri khas dari tanaman organik. Daunnya tetap bolong-bolong teman-teman ya, dimakan belalang. Tapi untuk kesuburannya tidak kalah ya dengan kimia ya. Bahkan untuk tingkat kesuburannya dengan organik ini beda teman-teman, lebih awet ya, tanaman lebih hijau ya. Kalau kita tanam padi di lahan, kalau dengan organik itu tanaman padi daunnya itu tidak kuning, tetap hijau meskipun padinya sudah tua tuh teman-teman. Oke, nah ini sawinya pun sudah sangat gimo, ini umurnya baru 29 hari ya, kemarin 28, sekarang 29 hari teman-teman, sudah segimo ini ya. Oke, itu saja yang saya bagikan, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman, bisa menginspirasi sahabat-sahabat tani maupun petani-petani yang ada di Indonesia ya teman-teman ya. Itu bahwasanya kalau kita bertani secara organik itu banyak sekali keuntungannya ya. Kita tidak akan rugi meskipun harga anjlok untuk skala besar teman-teman ya. Untuk yang menanam di perkarangan belakang rumah juga tidak ada ruginya selagi kita konsumsi secara gratis karena menanam sendiri teman-teman ya. Ada tetangga yang mau beli ya kita kasih saja ya, hitung-hitung buat jajan anak kita teman-teman ya. Oke, semoga bisa mengambil titik poin dan sisi positif pada video kali ini. Itu saja yang saya bagikan pada teman-teman tentang pengalaman dunia tani menanam berbagai jenis sayuran maupun tanaman healthy ya yang ada di perkarangan belakang rumah. Semoga bisa menginspirasi bagi warga perkotaan juga ya. Monggo mulai sekarang manfaatkan lahan perkarangan yang belum ada tanamannya. Oke, saya akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi